Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Saya Rian Fernandes, CGP Rekonisi Angkatan 8 dari Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh. Nah, kali ini saya akan bersama dengan Pak Nofri SE, SPDI. Beliau adalah guru agama dari SMK PP Negeri Padang. Assalamualaikum Pak Nofri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Nofri? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah sangat baik ya. Oke, Pak Nofri, hari ini adalah percakapan pra observasi. Ya. Pra ini artinya sebelum saya melaksanakan yang namanya observasi, meninjau pembelajaran yang akan Pak Nofri lakukan di dalam kelas. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kelas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu Pak Nofri bahwasanya pra observasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan program supervisi yang akan kita lakukan. Nah, adapun tujuan dilakukannya program supervisi itu adalah untuk mengetahui bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan juga melihat ya atau memperbaiki proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra observasi supaya Bapak tidak grogi ya, tidak terlalu grogi dan Bapak punya persiapan yang lebih awal agar siap ketika kita melakukan observasi kelas. Baik, Pak Nofri, terkait dengan kegiatan pra observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Nofri. Ya, pertama itu terkait dengan tujuan ya. Kira apa tujuan yang ingin Bapak capai terkait dengan kegiatan kita pada hari ini? Berarti kegiatan Ya, observasi ini ya, pra observasi ini ya. Ya, yang ingin saya capai dalam kegiatan pra observasi ini tentunya koordinasi dulu dengan Pak Rian yang akan observasi saya supaya kegiatan observasi kita bisa berjalan dengan lancar nantinya Pak Rian. Kalau untuk tujuan pembelajaran Pak Rian, materi saya tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai nantinya adalah siswa bisa mengetahui apa saja kandungan tajwid yang ada dalam ayat tersebut. Kemudian siswa bisa membaca ayat itu dengan tajwid yang benar. Itu tujuan pembelajaran dari pertemuan yang akan kita lakukan nanti Pak. Berarti Bapak dalam kegiatan ini tujuannya nanti bahwasanya mengetahui kandungan tujuan tajwid ya, dan membaca pada surat Ar-Rahman ayat 33. Surat Ar-Rahman ayat 33. Oke. Baik, Pak. Kemudian berdasarkan tujuan yang Bapak rancang, nah area pengembangan apa yang ingin Bapak capai atau Bapak lakukan observasi baik untuk area pengembangannya? Yang ingin dicapai dari pertemuan nanti Pak Rian, yang pertama pengetahuannya dulu. Jadi pengetahuan anak-anak tentang hukum tajwid dalam ayat tersebut. Dan yang kedua adalah keterampilan anak dalam membaca ayat surat Al-Rahman ayat 33 itu dengan tajwid yang benar. Jadi pengetahuan dan keterampilan Pak Rian. Oke, jadi yang ingin Pak Nofri capai bahwasanya pengetahuan dan keterampilan siswa ya. Iya. Nah, saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak ingin terapkan dari segi strategi pembelajarannya? Apakah itu model pembelajaran, apakah metodenya? Kalau untuk model pembelajaran saya menggunakan discovery learning varian ya, dengan metode kerja kelompok dengan strategi kerja kelompok. Oke, baik. Jadi Bapak akan menggunakan model discovery learning dengan metodenya kerja kelompok ya. Iya. Oke. Baik. Nah, berikutnya kapan Bapak akan melakukan pelaksanaan prosedur belajar mengajar terkait dengan observasi ini? Saya akan melakukannya pada hari Jumat Sabtu 1 September di lokal 11 APT. Oh, baik. Berarti rancangan pembelajarannya hari ini ya? Hari ini Jumat tanggal 1 September di kelas 11 APT ya? 11 APT. Jam berapa Pak jam pelajarannya? Jam pelajaran pertama sampai 3. Jam pelajaran pertama sampai yang ketiga. Baik. Baik Bapak Nofri, saya akan datang ke kelas Bapak
dan nanti saya akan melakukan supervisi kelas. Baik. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal saja yang terjadi selama proses pembelajaran. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi, kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, sebelum saya akhiri kegiatan pra observasi kita ini, kira-kira apa yang Pak Nofri dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan, saya merasa agak sedikit kurang ketegangan saya, agak merasa lega Pak Rian dengan adanya pertemuan ini sebagai persiapan kita dalam observasi nanti. Jadi ada komunikasi lebih awal ini akan menjadikan suasana akan lebih santai Pak Rian. Oke, baik ya Pak Nofri. Benar ya, kegiatan pra observasi ini pertama Bapak santai, kemudian komunikasi yang dilakukan juga bisa mencairkan suasana ketegangan. Terima kasih Pak Nofri atas waktunya dan sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan pra observasi ini, dan kita akan bertemu di kelas beberapa jam lagi ya, terkait dengan observasi kelas yang akan saya lakukan ya. Oke Bapak Nofri, kita akhiri kegiatan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan kita ketemu di ruangan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi pertemuan ini dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nof. Waalaikumsalam Pak Rian. Nah, kali ini kita bertemu di percakapan pasca observasi. Bagaimana kabarnya setelah kegiatan observasi tadi? Alhamdulillah baik, sehat Pak Rian. Ya, sehat. Lancar. Alhamdulillah baik dan sehat ya Pak Nof. Ya. Nah, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan observasi yang sudah kita lakukan. Nah, tujuannya jelas ya Bapak, untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, bagaimana perasaan Bapak terkait jalannya observasi yang sudah berlangsung tadi? Ya, ketika observasi tadi Pak Rian, karena tidak biasa proses pembelajaran itu direkam, ya agak gugup juga, agak tegang juga. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu bisa berjalan proses observasi itu, saya menilai tadi dengan lancar lah Pak Rian. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Walaupun awalnya gugup ya dan tegang, tapi karena sudah tenang tadi, akhirnya juga bisa berjalan dengan baik. Seperti itu ya Pak. Ya, oke. Kemudian bisa diceritakan kembali Pak Nof terkait tahap area atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Ya. Kalau untuk area pengembangannya Pak Rian, tadi saya mengembangkan dua kompetensi siswa. Yang pertama pengetahuannya, dan yang kedua keterampilannya. Untuk pengetahuan tadi bagaimana anak-anak itu bisa mengetahui apa hukum tajwid yang ada dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Sedangkan untuk keterampilannya, kemampuan anak dalam membaca ayat tersebut sesuai dengan tajwid yang benar. Oke. Jadi tadi Bapak sudah mengembangkan area pengetahuan dan keterampilan terkait dengan pengetahuannya apa kandungan dalam surah Ar-Rahman ya Pak, dengan tajwidnya, kemudian keterampilannya membaca ya. Oke, nah menurut Bapak nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan tadi berhasil atau tidak di dalam kelas? Kalau saya lihat pada umumnya berhasil, walaupun masih ada kekurangan Pak Rian, belum sempurna. Tapi secara umum saya lihat
tujuan dari pembelajaran saya tadi tercapai. Oke. Jadi secara umum tujuan pembelajarannya secara umum berhasil ya tercapai, tapi memang masih ada kekurangan. Seperti ya Pak Nofri? Iya Pak Rian. Nah, kira-kira menurut Pak Nofri bagian mana yang ada kekurangan atau kendala selama proses pembelajaran tadi? Yang terasa terkendala ketika anak-anak disuruh berdiskusi di kelompok masing-masing Pak Rian, itu masih ada anak-anak yang belum terlihat aktif dalam kegiatan diskusi. Itu yang saya lihat kendala dalam pembelajaran tadi. Itu Pak Rian. Artinya ada beberapa siswa yang memang tidak terlibat atau kurang aktif dalam proses pembelajaran berkelompok tadi ya. Iya. Nah, pertanyaan saya Pak Nov, kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif dan kenapa mereka tidak mau ikut terlibat dalam diskusi yang dibangun? Setelah saya lihat Pak Rian, ketidakaktifan mereka dalam diskusi itu mungkin dipengaruhi oleh mereka itu terkelompok ke dalam kelompok yang tidak satu gaya belajarnya Pak Rian. Mungkin ada di antara anak itu yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual, jadi mereka tidak menyatu dalam kelompoknya. Oke. Jadi menurut Pak Nofri, anak-anak itu tadi tidak menyatu dalam kelompok karena mereka tidak sama gaya belajarnya ya. Nah, baik. Nah, ke depan apa rencana proses pembelajaran, perbaikan proses pembelajaran yang akan Pak Nofri lakukan? Untuk kedepannya saya akan berusaha mengelompokkan anak itu menurut minat gaya belajarnya Pak Rian. Tentunya saya akan tanya, saya akan lakukan observasi, dan saya akan kelompokkan anak itu berdasarkan minat gaya belajarnya, sehingga mereka bisa lebih aktif dalam kegiatan kelompoknya. Baik Pak Nov, saya sangat berharap nih rencana perbaikan depan salah satunya mengelompokkan siswa berdasarkan dengan gaya belajarnya ini bisa diterapkan ya Pak. Dan saya sangat menunggu nih cerita-cerita dari Pak Nofri terkait apakah rencana ini bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Pak Nofri, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan perubahan tersebut dengan rencana yang sudah disampaikan sebentar ini? Insya Allah dalam 2 minggu inilah Pak Rian, saya siapkan perangkat pembelajarannya, dan dalam pembelajaran 2 minggu ke depan akan saya terapkan apa yang saya rencanakan ini. Berarti dalam 2 minggu ini akan segera diterapkan ya Pak Nov? Insya Allah Pak Rian. Alhamdulillah. Oke Pak Nov, terima kasih sekali atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Amin. Ya. Nah, demikianlah kegiatan pasca observasi kita. Akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai. Kemarin sudah kita mulai dari pra observasi, kemudian observasi, dan hari ini kita lakukan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kegiatan yang sudah dilakukan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.